A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini seri tafsir ayat-ayat kurban. Kita sudah bahas surah Al-Kautsar, surah As-Saffat, sejarah kurban Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, sekarang tentang masalah kurban juga, tapi berkaitan dengan Allah itu menerima takwanya, keikhlasan dari apa yang kita kurbankan. Nah, ini kita bahas ayat-ayat kurban ini agar kita lebih semangat lagi di hari raya Idul Adha untuk berkurban dan hari tasyrik tentunya ya. Karena sebentar lagi bertepatan hari ini hari Tarwiyah, di mana jamaah haji sedang menuju Arafah ya, karena hari besok Kamis wukuf di Arafah. Nah, mempersiapkan ya fisik mental. Kita doakan semua jamaah haji diberikan kesehatan, kesabaran untuk melakukan seluruh rangkaian ibadah. Ini namanya Ar-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina, kan? Wukuf Arafah besok, setelah itu mabit di Musdalifah, kemudian melempar jumroh, ya, nginap di Mina, melempar jumroh tuh sampai selesai, ya, puncaknya yaitu di Mina. Itu yang berat, itu perjalanan untuk melempar jumroh. Hari ini kita bahas surah Al-Hajj ayat 31 sampai ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunafa'a, orang-orang yang lurus imannya, akidahnya, ya, artinya muslimina, orang yang Islam, orang yang benar-benar lurus imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa juga diartikan dengan keikhlasan, ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Lillahi, karena Allah. Ghairu musyriki nabihi, bukan orang-orang musyrik, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah bihi dengan apa, ya, tidak menyekutukan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kita diperintahkan dalam ibadah ini harus lurus niat, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya lurus, bersih, ya, dan tidak bercampur dengan apapun. Ya, penyakit ikhlas itu ada 3. Pertama, riya, ingin dilihat. Yang kedua, sum'ah, ingin diperhatikan. Yang ketiga, ujub, bangga dengan ibadah. Hunafa itu hanif, lurus imannya, akidahnya, karena dia ikhlas dalam ibadah. Ghairu musyrikin, bukan orang-orang yang musyrik, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa may yusyrik billahi, siapa orang yang menyekutukan Allah, siapa orang yang syirik kepada Allah, faka'annama, maka seakan-akan ia kharra minas sama, terjatuh dari langit. Ini orang syirik ini diumpamakan orang yang jatuh dari langit. Patah taqutairu, lalu dia menyembahnya, ya, diterbangkan yang jauh, ya, at-tairu, terbiring, atau tahwibirihu, atau menerbangkannya itu angin. Jatuh dari langit, ya, terbang, diterbangkan dengan angin, fi makanin syahik, pada tempat yang sangat jauh, pada sangat jauh. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, ada Tuhan selain Allah, dia percaya ada Tuhan selain Allah, maka diumpamakan orang ini jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau terbang
dengan angin lalu jatuh di tempat yang sangat jauh. Ya, jadi disebutkan dalam hadis Al-Barra menyebutkan bahwa sungguhnya orang syirik, orang kafir, apabila dicabut nyawanya oleh malaikat maut, mereka langsung membawa naik rohnya ke langit. Akan tapi semua pintu langit tidak dibukakan untuknya. Akhirnya rohnya itu dilemparkan dari langit ke tempat yang jauh. Roh-roh orang kafir ketika sakaratul maut dicabut oleh malaikat maut, dilempar ke langit, tetapi langit nggak ada yang menerima, lalu dilemparkan dari langit ke tempat yang sangat jauh. Nah ini, jadi perumpamaan juga dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 71. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladzi istahwatu syayatin fil ardi fayrana wa ashabun yad'unahu ila al-hudatina qul inna hudallahi huwal huda. Apakah kita akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak mendatangkan kemudorotan, akan dikembalikan ke belakang. Sudah Allah memberikan hidayah kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan, dalam keadaan bingung dia punya kawan-kawan yang manggilnya dengan jalan lurus, marilah ikuti kami. Sungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya hidayah Allah. Ini tentang ayat yang 31. 32, nah ini nih. Wa dzalika ma yu'azzim sha'airallah. Demikianlah siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa syiar Allah itu? Yaitu peringatan hari besar Islam. Itu syiar Allah, dakwah. Suami rawat maulid, pengajian seperti ini syiar. Ya, di masjid-masjid pengajian, subuh keliling, subuh berkah, ya, tabligh, itu namanya syiar Allah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah? Dan pada hari ini, yaitu hari Tarwiyah, Arafah besok, nanti puncaknya adalah kurban. Itu adalah syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya ketika mengagungkan syiar Allah, min taqwal qulub, itu dari ketakwaan hati. Artinya orang yang mengagungkan, membesarkan dakwah syiar Allah lewat pengajian, peringatan hari besar, kurban, takbiran, itu semuanya adalah min taqwal qulub, timbul karena ketakwaan hati. Nah, itulah pentingnya al-qulub. Jadi dengan kita mengagungkan syiar Allah, maka kita mendapatkan semakin yakin, semakin kuat iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ya, bagian daripada syiar Allah itu adalah dengan kita berkurban, menyembelih hewan kurban. Makanya ketika penyembelih hewan kurban itu semuanya menyaksikan, baik yang menyembelih ataupun kita yang tidak menyembelih, kita juga menyaksikan. Ini ada kabar gembira ya. Kalau yang mampu memiliki uang berkurban, yang tidak mampu yaitu dengan ibadah-ibadah yang sama pahalanya dengan berkurban. Nih, jadi kalau pengen dapat pahala korban unta hari Jumat, sholat Jumat jam 9 sudah ada di masjid. Itu pahala kurban unta. Pernah jam 9 pagi hari Jumat sudah di masjid. Nah, boro-boro ya paling merebut masjid. Kemudian pengen berkorban tapi nggak punya duit, korban sapi. Hari Jumat, setiap hari Jumat datang ke masjid jam 10 pagi. Sama orang berkorban dengan pahala sapi. Ini kabar gembira buat yang tidak punya duit itu berkorban.
Jadi ada andalan ibadah, kita dapat pahala kurban. Nggak mampu, Ustaz, saya mah nggak mungkin jam 9 masih di pasar, masih dagang, jam 10 juga masih sibuk mancing. Pengen dapat pahala lagi, pahala kurban kambing. Jam 11 udah di masjid, itu dapat pahala kurban kambing. Nah, kita sekarang di masjid-masjid manapun di seputar kita nih, jangankan di masjid komplek, masjid kantoran, di masjid kampung itu sekarang sudah jarang sekali terlihat orang-orang tua jam 9 udah di masjid, jarang. Jam 10, jam 11 paling-paling sudah mau azan. Nah, itu pahala kurban itu nggak dapat. Pahala kurban onta, pahala kurban sapi, pahala kurban kambing. Jadi kalau azan sudah berkumandang, udah ditutup tuh pahala tadi tuh. Hanya gugur kewajiban doang. Jadi kita masih udah kurban nggak mau, datang pagi ke masjid nggak mau, berarti nggak, udah loss ya, kurban tidak dapat. Nah, tentang kurban ini ada syarat-syaratnya. Saya jelaskan secara ringkas ya. Pertama, syarat keyakinan. Orang yang berkurban harus Islam. Yang menyembelih juga harus Islam. Tidak sah kurban ini dari orang kafir. Yang kedua, syarat binatang. Binatangnya ada 3, onta, sapi, kambing atau domba. Selain itu tidak sah. Misalnya ayam, soang, nggak sah kurban. Kemudian binatangnya harus sehat, tidak boleh sakit. Dalam hadis Rasulullah bersabda, arba'un la tazuhu fil adhahi. Ada 4 tidak boleh hewan, kambing, sapi, domba, onta untuk dikurbankan. Pertama, al-awra'ul bayyinu awraha, hewan yang buta, jelas butanya. Dia buta nih, kambing, sapi, onta, tidak sah untuk kurban. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maradiha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, nggak sah untuk dikurbankan. Yang ketiga, al-arja'ul bayyinu zulquha, hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, nggak boleh itu. Jadi kalau ada kambing yang pincang, sapi yang pincang, tidak sah untuk kurban. Wal kasirul yatif la tunki. Yang keempat, hewan yang patah tulang kakinya. Patah tulang kakinya yang cacat, tidak sah untuk dijadikan kurban. Ya kalau tabung masih boleh lah. Patah dalam kakinya patah, itu masih dibolehkan kalau tabung. Tapi kalau bisa tapi sebenarnya ada juga riwayat tadi kata, jadi hewan yang terpotong tanduknya, telinganya, dimaksudnya telinganya itu enggak sah. Hewan yang lemah, hewan yang kurus, hewan yang pincang, hewan yang buta, itu enggak sah untuk kurban. Wa qarrul Imam Ahmad an Abi Sa'id qala istaraitu qabsin adhahibi. Ya, apa ini? Imam Ahmad melalui Ibu Sa'id yang pernah membeli seekor domba untuk korban. Kemudian ada serigala yang menyerangnya dan sempat memakan sebagian dari pantatnya. Maka dia menanyakan Ibu Sa'id kepada Rasulullah SAW, ya dohi bihi, ya sembelih hewan itu secepatnya. Nah, itu. Ya, dengan kata lain, hewan kurban itu harus sehat, harus gemuk, harus baik, dan harus berharga itu. Ya, jadi jangan sampai kurban itu yang tidak baik, yang sakit. Kembali lagi, jadi kurban itu bagian dari syiar agama. Ayat 33, lakum fiha manafi'u ila ajali musamma, bagi kalian di dalam hewan kurban itu manafi'u ila ajali musamma, ada berbagai manfaat
sampai waktu, batas waktu yang ditentukan, musamma yang ditentukan, summa mahilluha, kemudian tempat penyembelihannya ilal baitul atiq, dekat sekitar Mekah, Baitul Atiq itu Ka'bah. Nah ini artinya manfaat dari kurban itu banyak sekali. Manafi itu artinya berbagai macam manfaat. Pertama dengan kurban, ekonomi, manfaat ekonomi bagi peternak kurban, omsetnya ya, peluang rezekinya itu semakin luas. Ya, dia setahun mengurus kambing, sapi, lalu pas Idul Adha itulah rezekinya, manfaat rezeki ekonomi. Kemudian yang kedua, manfaat gizi. Rasa-rasanya jarang orang makan daging setiap hari. Dengan adanya kurban, orang susah bisa makan daging, paling tidak setahun sekali. Bergizi, tubuh kita bisa bergizi, sehat. Tuh, manfaat gizi. Yang kedua, manfaat ibadah. Jelas kurban itu ibadah. Orang yang kurban berarti dia cinta kepada Allah melebihi cinta dari hartanya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Bagaimana cintanya kepada Allah dipertaruhkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kurban itu arti dekat. Orang yang berkurban maka dia semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan berkah Allah, dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan ridho Allah, dan dekat dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya banyak, banyak sekali manfaat-manfaat. Ila ajal sampai waktu penyembelihannya ditentukan. Kapan? Dijelaskan dalam surah Al-Kautsar, washolli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Waktu kurban itu selesai sholat Idul Adha sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah sebelum sholat maghrib. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin itu waktu penyembelihan hewan kurban. 4 hari. Ya, ada yang nanya, Ustadz boleh nggak kurban malam? Makruh hukumnya. Ya, memang nggak ada siang apa? Ya, nanti malah nggak beres ya. Lebih baik siang saja. Kan ada 4 hari ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi boleh itu. Ya, misalnya kita punya uangnya hari Sabtu, hari Senin, hari Ahad, boleh. Bahkan kalau pengen beli hewan kurban yang harganya lebih murah, hari Senin. Ya, kenapa? Karena pedagang yang penting terjual sapi dan kambingnya. Harganya pun melonjak drastis turun. Yang harganya 4 juta bisa jadi 3 juta, bahkan 2 juta kalau hari Senin. Coba aja. Harga sapi yang 25 juta hari Senin bisa jadi cuma 12 juta, 18 juta, bisa turun. Nah, yang penting pulang modal, pulang bawa duit, gitu kan? Itulah pedagang itu begitu. Kalau dari tanggal 10 itu mahal, 11 masih mahal, 12 mulai turun tuh, apalagi sudah tanggal 13. Nah, itu tapi boleh sah, sah. Yang penting belum waktu selesainya, yaitu sampai waktu maghrib. Summa mahilluha ilal baitul atiq, kemudian menyembelihnya di dekat Baitul Atiq di Ka'bah. Wah, ini ayat yang berkaitan dengan kurban di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita ya di tempat yang menyesuaikan saja ya. Ini ayat 33. Kemudian ayat yang berikutnya surah Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat
Ja'alna, kami telah menjadikan mansakan, syariat, cara ibadah, liyazkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian ada yang sembah, ada Tuhan yang satu. Walau aslimu, maka kepadanya kalian berserah diri. Wa basil mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh, yang tunduk, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban itu adalah untuk menyebut nama Allah. Setiap umat ada cara syariat apa? Syariat kurban. Sebelum kurban ini disempurnakan oleh Rasulullah, semua umat itu berkurban. Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, keduanya berkurban, tapi yang diterima kurbannya siapa? Habil. Qabil nggak diterima. Kemudian Nabi Ibrahim, dalam sejarah Nabi Ibrahim itu kurbannya nggak tanggung-tanggung, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta, dan itu dilakukan setiap tahun. Udah kaya dermawan Nabi Ibrahim. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Mana ada orang kaya di Indonesia kurbannya sebanyak Nabi Ibrahim? Pernah dengar nggak? Nggak pernah saya sampai saat ini. Ya, Masya Allah. Berarti udah kaya dermawan. Kalau 1000 ekor onta, ekor kambing, misal kambing 3 juta dikali 1000, coba itu. Sapi 300 sapi kita anggap 20 juta ya. 20 juta dikali 300 berapa? Onta 100 onta, 101 onta misalnya 25 juta dikali 100. Oh, dikali tambahin jumlahnya berapa miliar itu. Dan itu setiap tahun. Nah, umatnya manusia dia biasa kagum, hai Ibrahim, kau ini kurban kok banyak banget. Apa? Karena dia dipuji, ya, manusiawi, nafsunya naik. Hai umatku, Allah hanya perintahkan kurban binatang, kambing, sapi, onta. Kalau seandainya saya punya anak, disuruh kurban, sembelih, saya akan sembelih anak saya. Itu pernah ngomong begitu. Makanya ketika punya anak ditagih oleh Allah, yaitu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kurban ini adalah liyazkuru smallah, untuk menyebut nama Allah. Makanya ketika berkurban, ucapannya sama dengan orang melempar jumroh, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Bismillah, Allahu Akbar. Orang yang haji ini nanti apa? Baca sama tuh kan? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Itu yang dilakukan jamaah haji sama dengan menyembelih hewan kurban. Makanya seorang yang berkurban itu diharapkan tidak memotong kuku, memotong rambut, kumis, sama yang dilakukan orang yang haji pakaian ihram, tidak boleh memotong kuku, memotong kumis. Kapan dia boleh memotong kuku kumisnya dan kukunya? Nanti selesai penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau Pak Haji Rusmana, Pak Haji Ujang, Pak Haji Sanusi yang kurban Pak Hamid, ini Pak Hamid, jangan kuku jangan dipotong dulu, kumis, rambut jangan dipotong dulu, nanti dipotongnya selesai hewan kurbannya disembelih. Ya kan? Sama dengan jamaah haji kan, sudah selesai melempar jumroh, kemudian nanti tawaf ifadah, kemudian sa'i, ta'alul, ya itu baru boleh. Seperti itu kan ya, Masya Allah. Sama kan, ucapannya sama.
Kenapa itu Bismillah Allahu Akbar sama dengan orang melempar jumroh? Karena ketika melempar jumroh itu setan kabur lagi karena dia ketakutan dengan lemparan jumroh jamaah haji, dan ketakutan juga setan ketika penyembelih hewan kurban, menyembelih hewan itu menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Seluruh dosa orang menyembelih hewan kurban itu sebanyak darah itulah Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Untuk apa? Liyadzkur ismallah, menyebut nama Allah. Ala ma razaqahum, atas apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian. Apa itu rezekinya? Berupa kambing, sapi, onta. Ya kan? Min bahimatil an'am, dari binatang ternak, yaitu tadi ketika menyembelih itu menyebut nama Allah, Allah telah berikan rezeki berupa binatang ternak. Ketika itu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kurban?" Apa itu kurban? Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itulah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma lana minha?" Apa yang kami dapatkan dari berkurban? Rasulullah menjawab, "Bikulli sya'ratin hasanatun." Setiap bulu dari hewan kurban itu pahala. Qala fasuh, bagaimana dengan rambutnya? Bikulli sya'ratin minasufi hasanatun. Setiap bulu rambut itu ada pahala kebaikan. Coba itu berapa jumlah bulu kambing, bulu domba, bulu sapi. Oh, segitu banyaknya Allah berikan pahala sesuai dengan jumlah bulu kambing, sapi yang ada pada hewan kurban. Darah mengalir, dosa diampuni, bulu-bulunya adalah jumlah pahalanya. Bahkan dalam hadis lain menjadi kendaraan menuju Shiratal Mustaqim. Nanti di akhirat ada kita melewati jembatan Sirat. Orang yang berkurban itu bisa melewati jembatan Sirat dengan kendaraan hewan kurbannya. Tapi jangan dibayangkan naik onta, naik sapi, naik kambing, bukan. Yang dimaksud adalah kendaraan surga yang Allah persiapkan sebagai pengganti hewan kurban. Makanya diusahakan kalau kita mampu setahun sekali kita berkurban, insya Allah. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian sembah adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, satu. Ya. Kemudian falahu aslimu, maka kepadanya kalian bersembah diri, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang pasrah, yang tunduk, yang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, ya, wajilat qulubihim, bergetar, tersentuh hatinya. Jadi orang-orang mukhbitin, orang yang tunduk kepada Allah, ketika disebut nama Allah bergetar. Ini yang terjadi ketika kita melaksanakan ibadah haji. Coba tanyakan nanti kalau para ibu bapak haji yang pulang dari tanah air, semuanya pasti menangis. Menangis ketika melihat Ka'bah, menangis ketika tawaf, menangis ketika itu nangis. Kenapa? Tersentuh hatinya. Oh, selama ini tempat kita sholat menghadap tembok, sekarang langsung melihat Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di sini nih, sholat di tanah air, kita melihat tempat sejadah. Tapi kalau kita sholat di depan Ka'bah langsung, kita langsung lihat Ka'bah. Gak usah lihat sejadah, langsung lihat Ka'bah aja. Sholat kita. Tapi ibadah terbaik di sana itu tawaf. Makanya sampai di Masjidil Haram bukan sholat tahiyatul masjid, tawaf sunnah langsung. Diingetin ya. Kenapa? Pahala di Masjidil Haram pahalanya 100.000,
dibandingkan sholat di tanah air di seluruh dunia, tetapi tawaf itu justru lebih besar pahalanya dari sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib tetap. Kenapa? Karena tawaf itu hanya di satu tempat, di seluruh dunia hanya satu tempat, yaitu milik Ka'bah Baitullah. Nggak ada lagi tawaf di mana-mana, nggak ada. Masa tawaf ya hanya milik Ka'bah Baitullah. Itu pertama kali itu getarannya tuh beda. Makanya kalau tawaf itu kan bacaannya banyak tuh. Jangan terpaku dengan bacaan, jamaah nih. Kalau terpaku dengan bacaan, kita ditabrak orang, akhirnya kelempar itu bacaan sholat. Kita ingat aja bacaan-bacaan, ya bacaan itu kan sunnah. Kita nikmati bacaannya, bergetar hati kita. Itulah orang yang beriman adalah tersentuh, bergetar hatinya, ya bergetar hatinya. Apalagi wasabirina, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang tunduk kepada Allah adalah orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi ketetapan Allah. Misalnya musibah, masalah, nah ini beratnya. Musibah, masalah, kita harus sabar. Kemudian apalagi wal muqimis shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat didirikan, maksudnya sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya di masjid dan di musola. Jadi kalau ada laki-laki yang sholatnya di rumah, sholatnya sebaiknya pakai mukena, berarti dia laki-laki solehah. Iya, sama dengan santri kalau sholat wajibnya di kamar, besok-besok dibeliin mukena dan jilbab. Kenapa? Itu santri namanya santriawati, ya. Yang gagah perkasa. Santri itu adalah sholatnya selalu di musola, di masjid. Itu namanya orang yang beriman. Jadi makanya dikatakan mendirikan sholat. Sholat yang terbaik itu cirinya 3. Pertama, awal waktu, as-sholatu ala waktiha. Azan berkumandang sudah ada di masjid, di musola. Yang kedua, berjamaah. Usahakan selalu berjamaah, ya minimal 2 orang. Yang ketiga, masjid musola, ya masjid dan musola, di musola masjid gitu ya. Yang keempat, khusyuk. Kalau kita memenuhi 3 persyaratan ini, maka Allah karuniakan kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik, wafat terbaik, masuk surga yang terbaik. Kenapa? Karena kita biasa melaksanakan ibadah yang terbaik. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian kami berikan rezeki, mereka berinfakkan. Ya, artinya Allah kasih rezeki, rezekinya diinfakkan. Infak itu ada namanya kurban, ada namanya sedekah, ada namanya apa? Ya, wakaf, ada namanya zakat, ada namanya amal jariyah. Yunfiqun. Wal budna. Nah, ini balik lagi kepada ayat tentang kurban. Wal budna, onta. Ja'alna lakum, kami menjadikannya onta-onta lakum untuk kalian min sya'airillah, syiar-syiar Islam, agama syariat Islam, syiar Islam. Lakum syiar-syiar lakum untuk kalian, pihak di dalam unta itu khairun, kebaikan, maksudnya manfaat kebaikan. Jadi Allah menyebutkan tentang kurban dengan onta karena memang ayat ini ya turunnya di Mekah. Jadi makanya ya onta itu adalah kurban yang terbaik. Jadi kurban terbaik itu onta, sapi, kambing, gitu ya. Nah, onta kami jadikan sebagai sembelihan kurban
bagian dari syiar Islam. Fiha di dalam unta itu khairul, kebaikan, manfaat. Dagingnya, kemudian apalagi susunya, semuanya bermanfaat. Fazkur smallahi, maka sebutlah kalian nama-nama Allah alaiha ketika menyembelih hewan kurban, shawab dalam posisi berdiri. Itu beda tuh ya. Jadi kalau kambing, sapi itu kan tiduran ketika menyembelih, tapi kalau onta posisinya dia berdiri, ya, karena dia punya apa? Beda. Jadi dia punya punuknya, punya punuk. Fa'idha wajaba, maka ketika onta itu roboh, junubuha, lambungnya, fakulu, makanlah minha, sebagiannya, watimul qani'ah, dan berilah makan al-qani'ah, orang yang cukup, wal muqtar, dan orang yang minta-minta. Artinya ini pembagian hewan kurban itu ini sudah dijelaskan, yaitu buat orang yang cukup, orang yang kaya, dan orang yang susah. Muqtar, muqtar ini orang yang meminta-minta, yang susah. Makanya pembagian kurban itu kan ada 3, sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat seluruhnya, baik yang miskin ataupun yang kaya, yang muslim atau yang kafir. Jadi pembagian hewan kurban ini berbeda dengan pembagian zakat. Kadzalika sakharanakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan onta-onta itu untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diingat, kalau korban onta itu boleh 10 orang, boleh 7 orang sampai 10 orang. Korban sapi 7 orang, korban kambing 1 orang. Kemudian ayat 37. Nah, ini paling penting ini. La yanallaha luhumuhuma. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban. Wala dimauha, tidak sampai kepada Allah darah-darah kurban. Walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi sampai kepada Allah ketakwaan di antara kalian. Artinya daging, tulang, darah itu yang kita saksikan. Yang Allah terima itu keikhlasan dari orang yang berkurban, ketakwaannya. Jadi bukan apanya, bukan dagingnya. Kalau daging kan kita makan, darahnya kan kita keluarkan, ya. Yang Allah terima ketakwaan dari orang yang berkurban itu. Makanya dalam hadis diriwayatkan riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah mewajibkan selalu berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsul qitlah, apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Fa idza jabahtum fahsul jabha, apabila kalian menyembelih, lakukan dengan yang terbaik. Wa yuhaddu ahadukum syafrah, dan hendaklah kalian di antara kalian menajamkan mata pisaunya. Jadi tajam itu pisau atau golok atau pedangnya. Wajuri jabiha, sembelihanlah hewan kurban itu ya dengan apa? Dengan posisi yang bagus bagi binatang itu. Nah, ini. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang Allah terima itu keikhlasannya. Wah, dia mah kurbannya sapi limosin, harganya 100 juta, 200 juta, mau ratusan juta, mau limosin atau Bali atau sapi apapun. Itu kalau karena riya, karena sum'ah, karena ingin pamer, karena ingin dianggap dia orang hebat, ya, itu nggak ada apa-apanya. Yang Allah terima itu keikhlasannya dalam melaksanakan perintah kurban. Yanalu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha, demikianlah
Allah telah menundukkan bagi kalian litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah, agar kalian takbiran ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan petunjuk. Wa basyiril muhsinin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Terakhir, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Kita harus yakin itu, Allah pasti melindungi orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai kepada setiap orang yang berkhianat lagi kafir. Ya, udah berkhianat kafir lagi. Allah benci kepada orang yang berkhianat dan orang-orang kafir. Apa maksud berkhianat? Tidak mau berkorban padahal dia memiliki kemampuan. Makanya dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah, man wajada sa'atan, siapa orang punya kemampuan, punya uang untuk berkorban, walam yudahi, lalu dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musholana, maka jangan mendekati musola kami. Ada yang tanya, Ustaz, apa hukum kurban? Ada 3. Pertama, fardu ain, setiap muslim wajib berkurban. Ini pendapatnya Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu kalau sudah ada yang melaksanakan kurban, maka semua orang tidak berdosa karena gugur kewajiban. Fardu kifayah, sudah ada yang mewakili. Ini mendapat sebagian mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib tapi tidak wajib, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, itu ya sunnah muakkadah. Karena itu yang penting bagi kita berkorban dengan hati yang ikhlas, karena yang Allah terima adalah ketakwaan kita, bukan bagusnya hewan kurban, bukan banyaknya hewan kurban, tapi karena keikhlasan orang yang memberikan kurbannya. Semoga dari ayat-ayat yang kita baca hari ini bisa kita aplikasikan, yang sebentar lagi hari raya Idul Kurban. Wallahu a'lam bishawab.